Baik, selamat malam Bapak Ibu, rekan-rekan HR sekalian. Terima kasih sudah bergabung di dalam kegiatan malam ini, sharing Selasa, di mana kita akan membahas beberapa topik terkait HR dan berbeda dari sesi-sesi sebelumnya. Pada bulan Juni ini saya menginisiasi dalam format di mana topiknya adalah satu rangkaian. Dan di bulan ini saya akan ngambil topik terkait dengan HR teknologi, di mana Human Resource Information System ada di dalamnya. Sebelum mulai, saya ucapkan terima kasih sudah bergabung. Di sini sudah ada teman-teman dari Adiraja Integrasi, Pak Toto Nugroho, kemudian dari Jidoka, Pak Sunendi, dan juga dari Grid DHR, Mbak Fania. Selamat datang, selamat bergabung di dalam sharing Selasa malam ini. Dan terima kasih sudah memberikan support untuk kegiatan di bulan Juni ini. Hari ini saya akan membuka untuk mengapa kita memerlukan HRIS. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Ini CV saya. Saat ini saya sebagai praktisi, konsultan, dan juga coach terkait bisnis, organisasi, dan human resource. Acara sharing Selasa dan HR Support HR ini saya inisiasi sejak bulan Februari 2021. Dan saya saat ini sudah kurang lebih 20 tahun dalam HR. Pertama saya belajar bersama Pak Toto Nugroho ini 20 tahun yang lalu. Nah, sekarang saya mengundang beliau dan tim untuk sharing tentang HR teknologi bulan Juni ini. Anda bisa dihubungi di nomor WA saya 0811 424 538. Acara sharing Selasa sebelumnya sudah berhasil menyelesaikan 7 event dengan beragam topik, mulai dari employee engagement, coaching, industrial relation, HR basic, interview, kemudian pemagangan, dan mengundang new millennials. Kita bisa diikuti melalui Bitly sharing Selasa. This meeting is being recorded. Ini kami disponsori oleh Klik Kreasi Lintas Indonesia Kompeten, sehingga bisa menyelenggarakan kegiatan ini tetap free buat teman-teman. Jadi akan supaya kita bisa belajar dengan beragam topik terkait Klik sendiri memiliki beberapa produk terkait dengan pelatihan, event organizer, konsultasi bisnis, penyelenggaraan pertemuan, buku, dan pendidikan bimbingan. Head office-nya ada di Bandung dengan visi bagaimana menjadi pemimpin pengembangan sumber daya manusia yang kompeten di Indonesia. Jadi memang Klik didirikan oleh teman-teman yang memiliki concern terhadap kompetensi, sehingga kegiatannya berusaha manusia yang kompeten. Baik, terima kasih pada Klik yang sudah mensponsori kegiatan bulan ini. Saya akan mulai pembukaan di HR Technology Expo ini. Saya mengambil Expo karena kalau kita ngomong teknologi, pamerannya namanya kebanyakan Expo. Jadi meskipun ini online, kita juga
menggunakan terminologi yang sama, HR Technology Expo. Mengapa kita membutuhkan HRIS dan bagaimana kita mendeliver, membawa HRIS ke dalam perusahaan. Dalam 6 bulan terakhir, 8 bulan terakhir, 6 bulan pelatihan terkait remunerasi, kemudian 8 bulan terakhir saya juga mengikuti peserta pelatihan atau juga peserta asesmen kompetensi, ternyata tidak memiliki pemahaman bagaimana HRIS itu. Kita praktisi HR berperan sebagai pengguna. Padahal ketika ada jargon-jargon, ada istilah-istilah yang digaungkan seperti revolusi industri 4.0, bagaimana kita akan berkontribusi di situ. Jangan sampai kita sendiri kaget-kaget ketika jumlah karyawan akan berkurang karena otomasi, dan itu sebenarnya juga jumlah karyawan HR. Jadi bukan hanya karyawan di perusahaan, tetapi praktisi HR pun bisa menghadapi masalah yang sama. Karena itu perlu kita memiliki pemahaman bagaimana teknologi akan dimanfaatkan di dalam human resources dan bagaimana praktisi human resources menyiapkan, menggunakan, dan mengintegrasikan teknologi di dalam bisnis proses kita. Jadi ini kenapa langkah awal di dalam sesi teknologi ini saya mengambil topik why do we need HRIS. Pasti Bapak Ibu sudah familiar bahwa kita sedang menghadapi perubahan. Tapi apa yang mengubah perubahan itu? Paling tidak ada 5 yang bisa kita kenali yang menyebabkan adanya perubahan. Yang pertama, mobilitas. Mobilitas ini bukan bagaimana kita mudah bergerak, sehingga ada penerbangan, ada kereta cepat, atau ada ojek online. Mobilitas bukan pada bagaimana kita bergerak, tetapi mobilitas pada bagaimana kita memiliki kemudahan akses terhadap manusia dan informasi. Menurut saya ini menjadi lebih generik ketika kondisinya terkait dengan pandemi. Bahwa kita harus tinggal di rumah, tetapi kita tetap harus bisa menjangkau apakah rekan kerja, menjangkau customer kita, menjangkau karyawan kita, dan itu berarti bagaimana kita memiliki akses pada manusia dan informasi. Perubahan yang kedua terkait dengan munculnya generasi baru. Bagaimana karyawan-karyawan di perusahaan mulai tergantikan, diregenerasi, dan kita memiliki generasi millennials. Generasi di mana mereka hidup sudah mulai mengenal internet. Dan pada generasi COVID sekarang, bagaimana anak-anak kemudian sudah belajar terkait dengan belajar online, kolaborasi online, presentasi online, sesuatu yang mungkin bagi kita generasi sebelumnya, generasi X, itu masih harus beradaptasi. Sementara mereka di usianya yang sekarang sudah dipaksa untuk berada pada kondisi. Jadi generasi milenials ini mulai masuk di
workforce, di populasi tenaga kerja kita, dan ini berdampak pada terjadinya perubahan di perusahaan. Yang ketiga, terkait dengan teknologi. Mau tidak mau teknologi ini berkembang. Saya mengenal menggunakan mouse tahun 95. Sekarang anak-anak sudah belajar menggunakan touchscreen. Kita masih banyak yang menggunakan Microsoft Office. Dalam salah satu job, ternyata generasi sekarang tidak mengenal yang namanya save. Tidak tahu mengapa save itu digunakan dengan ikon disket. Karena mereka tidak pernah mengenal disket tidak dalam interaksinya dengan komputer secara fisik. Bahkan kalau kita menggunakan cloud system, apa yang kita ketik sudah langsung disimpan dan kita tidak perlu menekan tombol save lagi. Teknologi berubah mulai dari bagaimana kita mengolah data sampai nanti kita akan menghadapi otomatisasi. Nah, bagaimana itu dimanfaatkan? Bagaimana itu akan dimanfaatkan oleh HR? Pengubah keempat yaitu perilaku-perilaku baru. Munculnya perilaku-perilaku baru. Ini termasuk dengan bagaimana cara kita berbagi ide, berbagi informasi, dan yang terutama menurut saya adalah bagaimana kita berkolaborasi. Sekarang saya mencoba berkolaborasi dengan Bapak Ibu dari provider-provider HRIS ini. Ya, murni menggunakan bantuan teknologi. Bagaimana kita bisa mendeliver pengetahuan baru pada teman-teman, murni karena kita bisa berkolaborasi dengan satu sama lain. Nah, yang kelima, tentu terkait dengan globalisasi, yaitu hilangnya batasan-batasan dan hambatan ketika kita menjalankan bisnis. Kita bisa menjangkau perusahaan di luar, kita juga bisa dijangkau, bagaimana mereka bisa mengakses customer kita lebih cepat. Mungkin seperti sekarang kita mau tidak mau ternyata menjadi customer-nya Zoom, perusahaan yang mungkin operasinya di Indonesia masih belum well established, tapi usernya saya yakin sudah puluhan ribu, ratusan ribu yang ada di Indonesia. Nah, globalisasi, perilaku baru, teknologi, generasi milenial, dan juga mobilitas, ini menjadi tren pengubah masa depan. Dan mau tidak mau, kita sebagai praktisi HR memiliki concern bagaimana perubahan ini akan kita akomodir di perusahaan. Oke, baik. Selamat datang Pak Eko Hadisaputro dari PT Klik. Selamat bergabung Pak. Makasih Pak, sorry telat Pak. Siap. Nah, kalau kita ikuti salah satu master dalam perubahan, Jespersin, apa yang kita baca dari HR Teknologi 2021 yang dia tulis, sangat tidak mungkin buat kita mengelola karyawan tanpa menggunakan tools. Apapun yang bisa kita gunakan untuk mulai dari merecord, merekam, membayar, merekrut, semuanya akan membutuhkan tools. Tetapi isunya bukan pada tools apa yang akan digunakan, perangkat apa yang digunakan, software apa yang akan digunakan. Tapi bagaimana kita akan membuatnya lebih efektif, menemukan yang paling streamline, paling memenuhi kebutuhan bisnis proses kita, dan yang paling efisien. Apapun bisa kita gunakan, alternatif di luar sangat banyak,
tetapi mana yang membuat proses kita lebih efektif, lebih streamline, dan lebih efisien, itu menjadi isu utama ketika kita menghadapi teknologi. Nah, sejauh mana praktisi HR menguasai, mengetahui tentang teknologi? Apakah kita terbatas menggunakan yang ada di depan kita, atau kita terbuka untuk menggunakan teknologi yang lain, atau kita sudah mulai mencoba berlaku agile dengan mencoba berbagai perangkat, mencoba ke dalam bisnis proses kita, dan menemukan yang paling tepat. Ini menjadi isu utama. Tapi kita tidak akan bisa melangkah untuk memahami teknologi kalau kita tidak mengenal. Itu kenapa di dalam seri ini saya harapkan teman-teman dari provider SRIS, SR Teknologi, nanti akan mengedukasi kita. Teknologi yang dimiliki apa, bagaimana fitur dan key benefit-nya, sehingga nanti kita memiliki pemahaman bagaimana itu akan berperan memberikan keuntungan pada proses di perusahaan. Nah, syukur-syukur kalau kemudian perkembangan dalam 3 atau 5 tahun ke depan, Bapak Ibu dari provider SRIS itu nanti akan memberikan gambaran pada kita. Integrasi yang lebih baik, jangkauan pengguna yang lebih ideal, lebih memudahkan, interaksi antara HR dengan karyawan yang langsung mungkin disupport. Nah, saya belum tahu. Mungkin nanti Bapak Ibu baik dari Adiraja, dari Jidoka, dan dari Kriti bisa memberikan sedikit teaser bagaimana teknologi yang dimiliki sekarang mengantisipasi perubahan di masa depan. Saya lanjutkan. Ketika kita ngomong HRIS, apa itu HRIS? HRIS ini adalah bagaimana kita mengintegrasikan hardware, software, dan proses bisnis, terutama untuk menerapkan peran HR, role dari human resources, dengan menggunakan teknologi. Bisa dimulai dari yang paling sederhana, sekedar memindahkan formulir manual ke dalam digital, bisa juga karyawannya mungkin masih sedikit, tetapi bisa juga ini digunakan pada karyawan ratusan ribu, fully integrated dengan sistem yang lain, dan digunakan sehari-hari oleh organisasi dan orang-orang di dalamnya. Nah, spektrum yang sangat luas ini mungkin yang menyebabkan kita masih belum terbiasa. Ada yang masih puas dengan menggunakan Excel. Ya, yang penting datanya semua ada di Excel, dihitung dengan Excel, dibuatkan laporan dengan Excel, itu sudah cukup puas dalam mengelola HRIS. Tapi ada juga perusahaan-perusahaan yang karena punya banyak cabang, punya banyak karyawan, maka dia membutuhkan sistem yang lebih terintegrasi. Apakah itu dalam satu server, apakah itu dalam satu cloud. Tapi bagaimana HRIS ini berkembang dari yang paling kecil sampai yang paling kompleks. Nah, di dalamnya ada hardware, software, dan proses bisnis. Seringkali teman-teman HR fokus pada proses bisnisnya. Bagaimana menerima permintaan, bagaimana mencatat, bagaimana membuat laporan, kemudian bagaimana membayarkan. Tetapi tidak memahami hardware-nya, software-nya. Karena itu biasanya menjadi bagiannya teman-teman di IT. Nah, kita perlu maju sedikit, melangkah memasuki pada teknologi ini, karena kita ingin memudahkan
layanan kita, baik buat karyawan, baik untuk manajemen di HR, dan tentu saja manajemen di perusahaan. Sehingga kalau kita memahami software, bisa jadi proses bisnis kita jauh lebih sederhana ketika kita tahu logika yang ada di dalam software tersebut. Atau ketika kita memahami data analytics, maka kebutuhan data yang ada di dalam bisnis proses kita itu juga akan lebih akurat, lebih komprehensif, karena kita tidak hanya memahami proses bisnis, tapi juga software dan hardware yang terlibat di dalamnya. Sehingga ketika ada gangguan, ketika ada kebutuhan perbaikan, ketika kita ada kebutuhan integrasi, kita tahu touch point-nya di mana, pain point-nya di mana, dan improvement-nya seperti apa. Ini perlu membuka, atau kita perlu membuka mindset kita. Jangan hanya kita meminta karyawan untuk berpikir open-minded, growth mindset terkait dengan perubahan, tapi praktisi di HR sendiri belum siap untuk terbuka terhadap perubahan di teknologi. Belum berani untuk maju, mencoba, dan melakukan kesalahan ketika menghadapi perubahan-perubahan di teknologi. Mau tidak mau, kita mencoba, ada kalanya salah, dan disitulah proses belajar kita. Nah, HRIS memberikan kesempatan bagi kita di HR untuk bersikap agile. Kalau di luar disebutkan kita harus agile segala macam, menurut saya pintu masuknya adalah salah satunya melalui HRIS. Dan kalau kita akan menyiapkan lebih terintegrasi dengan sistem yang lain, maka kita harus tahu di mana touch point-nya, di mana pain point-nya, dan di mana improvement yang bisa kita lakukan. Di awal penerapan HRIS, umumnya kita berpikir untuk mengurangi biaya administrasi. Umumnya kita berpikir untuk mengurangi risiko kalau kita tidak comply. Misalnya aturan-aturan baru, contoh di Undang-Undang Cipta Kerja, dikenalkan misalnya uang kompensasi. Bagaimana kita menerapkannya? Salah satu yang harus kita punya adalah data kontrak karyawan. Nah, HRIS akan membantu kita mulai dari mencatat data kontrak karyawan, mencatat jenis kontrak karyawan, dan mungkin mengingatkan siapa karyawan yang akan habis kontrak. Sehingga kita bisa menghitung dan membayarkan uang kompensasinya secara tepat, akurat, dan sesuai dengan waktunya. Kita juga pada awalnya ingin menyelaraskan proses-proses yang ada di HR. Karena begitu kita melakukan secara manual, hambatan-hambatan selalu ada. Waktu butuh lama, titik-titik prosesnya, makan melalui banyak meja. Maka dengan adanya HRIS, kebutuhan ini akan mengurangi hambatan di dalam proses HR kita. Yang ketiga, kita ingin meningkatkan pelayanan dan akses kepada karyawan dan pimpinan di perusahaan. Sehingga data kita bisa kita buka untuk karyawan yang bersangkutan, indikator-indikator kita bisa kita buka pada para pimpinan. Ini awal-awal ketika kita mulai menerapkan HRIS. Sehingga bisa menjadi sarana pengambilan keputusan ketika mengelola human resources. Bagaimana kalau kita mau menyusun budget, biasanya ini Juni sampai Oktober kita mulai menyusun budget untuk tahun depan, tapi kita tidak punya data yang akurat. Salah satu isu terakhir misalnya terkait dengan adanya 100.000 ASN yang tidak terdeteksi. Di mana keberadaannya? Menurut saya itu harusnya sesuatu data yang mudah diolah
ditelusuri kalau kita menggunakan HRIS. Tapi kalau tidak terintegrasi, tidak disiplin, menggunakan, tidak disiplin, mengupdate, memeriksa, mengaudit, bisa jadi data yang kita miliki adalah data sampah yang tidak akurat dan tidak bisa diyakini kebenarannya. Kemudian kita berpikir HRIS kita terapkan untuk bisa menghadapi kompetisi global. Bagaimana perusahaan-perusahaan besar itu menggunakan HRIS dan kita ingin ikut di dalam persaingan tersebut, tidak boleh sampai kalah langkah, sehingga salah satunya adalah mentransformasi proses bisnis kita dari manual ke digital melalui HRIS. Terkait dengan transformasi, maka peran HR pun perlu ditransformasi. Yang tadinya berat pada administrasi, dengan HRIS bisa bergerak baik menjadi business partner, menjadi employee champion, atau menjadi strategic partner buat perusahaan. Nah, ini semua di awal-awal ketika kita menerapkan HRIS. Ide-ide ketika mungkin 5 atau 10 tahun yang lalu. Tetapi sekarang HR teknologi itu bergeser. Apa-apa yang menjadi HR teknologi yang biasa kita kenal dalam modul-modul di dalam HRIS itu bergeser menjadi bagaimana kita berkontribusi di dalam pekerjaan. Mungkin dulu benefit, sekarang orang berbicara terkait dengan well-being, family, karir, lifestyle, kesehatan, pengembangan, belajar, kesempatan, kolaborasi, berbagi dokumen, proses. Pergeseran ini terutama sekali bagaimana kita fokus pada employee experience. Jadi kalau dulu apa yang mau disampaikan oleh perusahaan adalah kemauannya perusahaan. Tetapi dalam proses berikutnya, terutama dipengaruhi oleh design thinking, maka apa yang kita berikan itu fokus pada customer kita. Sehingga ada istilahnya customer experience. Bagaimana mengolah, menganalisa, mengembangkan suatu customer experience supaya customer kita terus berinteraksi dengan perusahaan, terus membeli atau menggunakan produk, jasa, dan layanan dari perusahaan dan memberikan pengalaman yang baik pada customer kita. Jadi bukan sekedar bahwa kita punya produk, silakan Anda gunakan. Tetapi kita juga berusaha mengidentifikasi bagaimana customer kita menggunakan produk kita dan bagaimana itu menjadi pengalaman yang baik. Nah, customer experience ini diadopsi ke ranah HR menjadi employee experience. Sehingga teknologi yang ada di HR pun perlu dikembangkan menjadi teknologi yang fokus pada employee experience. Kalau dulu kita menggunakan portal, ya berarti orang-orang silakan menggunakan portal HR, portal perusahaan sesuai dengan yang ada di situ. Tapi bagaimana nanti ke depan portal kita benar-benar menyesuaikan dengan maunya karyawan. Kalau ternyata karyawan banyak mengakses misalnya yang sederhana, data cuti, ya tentu tombol data cuti, informasi tentang cuti perlu berada di front line dalam front end HR portal kita. Jangan sampai karyawan banyak menggunakan data cuti, tetapi untuk mengakses dia butuh
2-3 kali klik baru menemukan informasi terkait data judi ini. Nah, begitu kita fokus pada employee experience, pemahaman kita untuk mendeliver suatu HRIS akan berubah. Tidak hanya sekedar apa yang bisa kita berikan, tapi kita juga berusaha memahami apa kebutuhan dari karyawan. Apa itu employee experience? Employee experience ini merupakan suatu evolusi. Mungkin Bapak Ibu mengenal yang terakhir adalah employee engagement. Dari sisi evolusi pendekatan sumber daya manusia, perusahaan pertama menggunakan pendekatan utilitas, di mana pekerja direkrut, dikontrak hanya untuk mengerjakan pekerjaan. Benar-benar untuk mengerjakan, karena tenaganya yang digunakan. Hanya dibantu oleh alat-alat yang sederhana. Tapi kemudian berkembang menjadi pendekatan productivity, di mana alat-alat diberikan, teknologi diberikan, kemudian ada pelatihan sehingga bisa bekerja lebih optimal. Kemudian dimotivasi supaya bisa bekerja lebih baik lagi. Tujuannya apa? Supaya karyawan bekerja secara produktif. Tapi dengan pendekatan ini, banyak karyawan tetap masih keluar masuk di perusahaan. Kemudian berkembang menjadi employee engagement, di mana perusahaan berusaha memahami apa nilai-nilai di perusahaan yang akan diterima oleh karyawan. Di mana kalau nilai-nilai ini sejalan, diyakini bahwa pekerja akan produktif, akan bertahan. Tapi yang ada di sini masih merupakan nilai-nilai perusahaan untuk diterima oleh karyawan, oleh pekerja. Employee experience mengubah paradigma ini, di mana perusahaan berusaha mempersiapkan organisasinya untuk memenuhi kebutuhan dari karyawan, harapan dari pekerja. Mengadopsi dari customer experience kemudian menjadi employee experience, maka kita harus lebih mengenal apa kebutuhan dari karyawan kita. Sehingga dia bisa menjadi kontributor, berperan lebih baik bagi perusahaan. Nah, perubahan ini perlu kita pahami karena di HR pun bisa jadi masih ada yang berpikir bahwa ini sudah menjadi kebijakan perusahaan, Anda karyawan harus menerima. Pada satu titik nanti, kita perlu mengubah mindset ini. Bagaimana kita mencoba mengenali kebutuhan pekerja, kebutuhan karyawan, dan mendesain kebijakan perusahaan yang bisa memenuhi harapan tersebut. Ini yang menjadi employee experience. Nah, bagaimana cara membangun employee experience? Kita perlu memahami dulu perkembangan yang ada di perusahaan, kebutuhan perkembangan karyawannya seperti apa, kondisinya saat ini bagaimana. Kemudian kita menentukan employee experience seperti apa yang akan kita siapkan. Harapannya seperti apa, baik dari harapan manajemen maupun harapan dari karyawan. Sehingga umpan balik dari karyawan itu perlu kita dengar. Sehingga kita bisa merespon. Tentu kita perlu mendengar dengan aktif. Tidak sekedar menerima feedback, kemudian merangkum dan mungkin tidak menggunakannya 100%. Nah, kalau kita bisa memahami ini, maka kita perlu menentukan persona yang akan menjadi segmentasi karyawan. Apa itu persona?
mungkin dari 100, dari 1000, dari 3000 atau lebih karyawan, kita punya semacam kelompok-kelompok karyawan di mana kalau kita buat satu personifikasi dari kelompok ini, kita tahu bagaimana kebiasaannya, bagaimana pola pikirnya, mungkin juga bagaimana lingkungan keluarganya, support sistemnya, bagaimana dia akan merespon kebijakan perusahaan, dan bagaimana dia akan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh perusahaan. Salah satu contoh persona ini misalnya di IKEA. IKEA persona yang dimunculkan ternyata bukan misalnya kerja atau ibu rumah tangga, tapi persona yang disiapkan justru keluarga besar, karena mungkin yang datang di sana umumnya rombongan satu keluarga, dan salah satu persona yang lain adalah kelompok arisan ibu-ibu. Karena mungkin juga yang datang ke sana ibu-ibu yang ingin mendapatkan perlengkapan rumah tangga, dan mereka saling membandingkan, saling ngasih feedback dan memberikan ide-ide satu sama lain. Nah, dua persona ini bukan persona yang konservatif ya, bukan persona yang tradisional, karena kita tidak melihat hanya dari satu orang per orang, tapi kita melihat bagaimana itu berdampak pada penggunaan produk dan layanan kita. HR pun perlu menciptakan persona ini. Personifikasi karyawan seperti apa yang akan kita layani dengan bisnis proses, dengan fasilitas, dengan manfaat yang kita deliver melalui teknologi yang ada. Lalu kita kembangkan journey-nya. Bagaimana mereka akan menggunakan, bagaimana akan berinteraksi, dan experience-nya di masa depan seperti apa. Tentu experience yang menyenangkan. Salah satu alasan ketika saya melakukan improvement di dalam learning and development, bahwa learning and development tidak hanya sekedar mendeliver materi pelatihan pada karyawan, tapi membawa experience belajar kepada karyawan. Sehingga ketika mereka kembali, mereka mengalaminya sendiri dan belajar dari pengalaman itu. Bukan hanya belajar dari materi. Nah, experience ini yang perlu kita siapkan. Goal-nya dalam employee experience tentu adalah positive experience. Baru kemudian kita menyusun kebijakan-kebijakan, proses, strateginya, termasuk mungkin aplikasi yang diperlukan, sehingga bisa digunakan oleh karyawan. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah proses ini merupakan iterasi. Jadi bukan satu kali project selesai kita tidak melakukan improvement. Tapi ini adalah iterasi berkelanjutan, di mana kita perlu mendeteksi bagaimana karyawan bisa menggunakan cara baru sebagai solusi untuk menerima layanan dan fasilitas dari HR. Baik, kalau misalnya ada Bapak Ibu, rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan, baik melalui raise hand atau langsung open mic. Baik, saya lanjutkan. Nah, untuk mendeliver employee experience, teknologi menjadi bagian yang penting. Tetapi kita harus paham konteksnya, sehingga bisa dimanfaatkan, bisa di-skill up, dan bisa memberi dampak. Bukan sekedar kita memiliki teknologi, bukan sekedar kita telah beralih teknologi, tapi bagaimana ini digunakan lebih luas dan memberi dampak. Jangan sampai ketika kita memiliki learning and development system, tidak ada orang yang mengakses secara rutin. Dan kita tidak pernah tahu
tidak ada orang yang mengakses. Ketika kita memiliki dashboard reporting, ternyata yang menggunakan hanya HR analis, tapi tidak digunakan oleh para manajer, dan kita nggak pernah tahu. Ini kenapa konteks teknologi harus bisa digunakan secara luas dan berdampak bagi perusahaan. Sehingga di dalam implementasi, saya yakin beberapa kemampuan ini harus dimiliki oleh kita sebagai praktisi. Mengidentifikasi dan memahami kebutuhan organisasi. Ini starting point yang penting. Kemudian, bagaimana strategi implementasi HRIS yang bisa kita gunakan? Jangan sampai kita tidak mengenali, tidak tahu, sehingga bagaimana implementasi yang efektif, efisien, itu jauh dari pemahaman kita. Kemudian, apa saja isu-isu dan hambatan dalam implementasi, termasuk ketika kita menggunakan sistem yang ada saat ini. Nah, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu dari provider di dalam sesi-sesi masing-masing bisa memberikan solusi dari isu-isu dan hambatan yang kita miliki. Saya kesulitan membuat laporan. Kami kesulitan untuk mendeliver key performance indicator terkait HR. Atau kita sulit mendeteksi kalau misalnya ada fraud, ada potensi fraud di karyawan. Ini perlu kita pahami. Memahami kebutuhan, memahami strategi, memahami isu. Apa yang ada di dalam ini, kemudian kita bandingkan dengan pilihan-pilihan di luar. Apa yang harus kita identifikasi, sehingga pilihan-pilihan di luar itu cocok dengan kebutuhan perusahaan. Meskipun sudah banyak perusahaan yang menggunakan satu sistem, mau tidak mau setiap perusahaan punya karakteristiknya masing-masing. Sehingga apa yang ada di dalam harus dicocokkan dengan teknologi yang ada di luar. Meskipun kita juga perlu terbuka. Kalau ternyata teknologi itu baru dan akan berkembang, maka kita perlu terbuka untuk mencoba. Apakah dalam skala kecil, atau dalam skala percobaan, atau dalam trial, itu kita perlu menyiapkan diri untuk tahu pilihan-pilihan yang ada. Nah, setelah siap dengan prosesnya, sasaran implementasinya apa? Yang jelas dan terukur. Berapa lama, berapa biayanya, siapa yang mengerjakan, skopnya apa saja, ini perlu kita susun. Sehingga apa yang menjadi kondisi di internal perusahaan dengan apa yang ada di luar bisa saling match. Istilahnya kalau tidak match nanti akan banyak customisasi. Sebenarnya programmer-programmer di luar juga pusing kalau akan banyak customisasi. Tapi umumnya mereka akan terima kalau ya sesuai dengan scope dari proyeknya. Tetapi semakin banyak customisasi, maka sebenarnya semakin banyak kondisi di mana mungkin tidak ideal, tidak streamline, dan tidak efisien. Sehingga yang terjadi bukan mencocokkan 100% antara aplikasi yang di luar dengan proses bisnis kita, tetapi melalui pendekatan best fit. Apa yang terbaik, yang fit untuk perusahaan kita. Bisa jadi yang masih menjadi gap, mungkin bisa kita toleransi saat ini, atau memang perlu kita improve di masa depan.
sasaran-sasaran seperti ini perlu kita pahami. Jadi tidak sekedar kita memindahkan bisnis proses sekarang ke bisnis proses baru, tapi kita tidak tahu ukuran-ukuran dari implementasi ini. Oke, saya lanjutkan. Nah, apa yang menjadi ragam pilihan di HRIS? Ya, bisa jadi perkembangan di luar jauh lebih cepat, lebih ekstensif. Tapi yang bisa saya tangkap saat ini, misalnya single dan multi platform. Apakah semuanya ada di tingkat PC atau kita mau bermain mulai dari PC, internet, intranet, mobile, mungkin juga bisa diakses melalui smart TV, kita belum tahu. Kemudian di awal dulu ada yang namanya in-house development, kemudian ada outsource. In-house kita menyiapkan sendiri, merancang, mendesain, membuat, memprogram, mengetes, dan menggunakannya semuanya sendiri. Tetapi outsource, kita bisa membeli, menyewa, sampai siapa yang mengerjakan bisa kita outsource. Pilihan-pilihan seperti ini perlu kita identifikasi. Mana nanti yang cocok. Ada juga istilahnya best of breed. Kita ingin mencari yang paling baik ketika digunakan sebagai aplikasi rekrutmen. Kita ingin mencari aplikasi payroll yang paling baik, yang paling akurat untuk kita gunakan. Best of breed, yang terbaik dari setiap fungsi. Tapi kita bisa juga memilih yang integrated. Satu model, satu produk di mana dia menyediakan beberapa fungsi atau beberapa modul. Ada yang mulai dari modul rekrutmen sampai ke personalia, ke payroll, ke pelaporan, kemudian digabungkan dengan training, digabungkan dengan goal management, itu semua ada dalam satu produk, dalam satu aplikasi besar yang terintegrasi dengan modul-modul yang ada di dalamnya. Jadi pilihannya mencari yang terbaik dari setiap bisnis proses atau solusi yang mengintegrasikan dan memberikan alternatif modul di dalam setiap bisnis proses. Kemudian terkait bagaimana atau di mana kita memasangnya. Apakah kita akan pasang di fasilitas perusahaan on-premise atau kita tempatkan di luar, tapi masih di dalam tanggung jawab ruang lingkup perusahaan, atau kita menyewa dalam bentuk software as a service. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu provider di sini memiliki kombinasi di antara pilihan-pilihan ini, sehingga teman-teman nanti bisa bertanya apa keunggulan dan kekurangan dari setiap pilihan yang nanti dicocokkan dengan kebutuhan perusahaan dan proses bisnis saat ini. Mungkin ada lagi pilihan-pilihan lain terkait dengan project, minimal yang perlu kita pahami antara lain tentang platform, tentang pengembangannya, pelaksanaannya, kemudian sejauh mana fungsi itu akan terintegrasi antara satu sama lain, atau di mana kita akan menempatkan sistem HRIS ini di perusahaan. Apakah kita install sendiri di fasilitas kita, atau kita hosting di luar, atau kita menyewa, meminjam sebagai software as a service. Nah, dengan memahami pilihan-pilihan itu, framework apa yang harus kita miliki ketika kita memilih HRIS? Kita perlu mengakses project itu seperti apa akan dilakukan. Karena mau tidak mau kita akan melakukan transformasi
dari manual ke sistem, dari sistem sekarang ke sistem yang lebih baru, bagaimana proyek itu harus dilaksanakan. Kemudian apa kebutuhan dari organisasi? Setiap organisasi punya karakteristik berbeda, punya harapan masa depan yang berbeda. Ini perlu kita siapkan. Termasuk juga peran dan ruang lingkup dari Departemen HR. Mungkin sudah jarang yang pakai istilah personalia, tapi proses bisnisnya bisa jadi masih personalia. Berubah menjadi HR, berubah menjadi human capital, berubah menjadi business partner, tetapi bagaimana sebenarnya peran dan ruang lingkupnya. Kemudian parameternya apa? Terutama terkait dengan kualitas, biaya, dan waktu. Semakin baik kualitas, biasanya diikuti dengan biaya yang mahal, itu yang cukup lama. Tapi biaya yang murah, kita harus toleransi pada kualitas, mungkin waktunya cepat. Jadi kita perlu menyeimbangkan ini. Dari sisi mana nanti proyek ini perlu kita kelola. Kemudian kita perlu siapkan evaluasi. Mungkin Bapak Ibu di HR masih lebih banyak, lebih sering sebagai pengguna. Tapi dari sisi proyek HRIS, kita perlu menyiapkan evaluasi, baik proses bisnis, kemudahan, softwarenya, hardwarenya, dan mungkin juga perkembangan teknologi. Jangan sampai sistem kita 3 tahun lagi sudah obsolete. Ini yang terjadi di salah satu program namanya Adobe Flash. Ternyata sekarang handphone tidak boleh atau tidak bisa lagi diinstal Adobe Flash, sehingga program-program dulu ya, mungkin yang jadul mainan, tapi juga ada program-program yang interaktif yang digunakan oleh perusahaan. Kalau dia berbasis Adobe Flash, dia sudah tidak disupport lagi kalau digunakan di handphone. Nah, teknologi semacam ini perlu juga masuk di dalam evaluasi kita, sehingga kita selalu siap, tidak ketinggalan dengan teknologi yang ada di luar. Kemudian kita perlu siapkan timnya. Siapa aja yang harus terlibat? Selain dari HR dan IT, bisa juga mungkin kita punya dari sisi komunikasi. Nah, saya pernah bekerja sama tadi dengan Pak Anton, bagaimana menjalin komunikasi, sehingga ketika dalam proyek bukan hanya komunikasi di internal proyek, tapi juga ke manajemen dan juga ke calon pengguna kita. Ini untuk memastikan tercapainya kebutuhan strategik, taktikal, operasional itu terakomodir. Tidak hanya maunya orang rekrutmen, maunya orang payroll, maunya orang training. Hanya karena training mungkin belum banyak, kebutuhan mereka tidak didengar. Hanya karena payroll yang butuh setiap bulan, maka fungsi payroll yang menjadi concern utama. Nah, ini perlu kita siapkan tim yang beragam, sehingga semua masukan, terutama sekali lagi terkait dengan mendengar masukan dari karyawan. Ini kita dapatkan dari beragam tim yang ada dalamnya. Lalu kita melakukan atau meminta request for proposal, mengundang para vendor untuk presentasi fitur, presentasi kapabilitas, dan memberikan penawaran. Nah, tentu nanti dalam sesi 3 minggu ke depan, Pak Ibu dari para provider ini bisa memberikan presentasi fitur kapabilitas, sehingga kita punya knowledge yang cukup. Oh, ternyata teknologi sudah sampai seperti ini. Dan menurut saya penting untuk kita gunakan. Nah, nanti kalau soal penawaran bisa dilakukan approach masing-masing. Lalu kemudian kita coba menemukan bagaimana aplikasi HRS itu didemonstrasikan, bagaimana unjuk kerjanya, sehingga bisa kita evaluasi. Ini untuk memastikan bahwa apa yang kita butuhkan benar-benar bisa diakomodir
Kalau seandainya dalam request for proposal kita dapatkan 5-10 nama, maka ketika kita evaluasi di sini, mungkin menjadi 3-5 nama. Sehingga kita validasi lebih lanjut untuk kita tentukan mana yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, framework ini dari sisi project management mungkin sesuatu hal yang biasa. Tapi dari sisi HR, bisa jadi Bapak Ibu dulu-dulunya menyerahkan kepada IT. Udah deh IT yang mencarikan, nanti kami tinggal pakai. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa belajar untuk memastikan bahwa memahami framework ini dan juga memastikan delivery dari project benar-benar sesuai dengan kebutuhan baik HR, manajemen, dan juga karyawan. Untuk itu, dalam bulan ini saya akan memberikan kesempatan sharing minggu depan, terutama adalah HRIS Implementation, best practice-nya oleh Hari Prakoso, lalu tanggal 15 oleh Adiraja Integrasi, kemudian tanggal 22 Juni dari teman-teman di Jidoka System, dan terakhir tanggal 29 Juni saya mengundang dan didukung oleh teman-teman di Grade HR. Memperkenalkan sedikit, Pak Ari, ini adalah pengalaman saya bekerja sama dengan beliau, dan beliau sudah bergerak di lebih banyak lagi industri, mulai dari mining, mine kontraktor, manufacturing, banking, oil and gas, engineering, construction, sampai pendidikan dan telco. Ya, pengalamannya mulai dari in-house sebagai konsultan di HRIS, kemudian sebagai konsultan di BRK, di Oracle Human Capital, dan terakhir di SAP, Success Factor dan SAP Concur. Nah, nanti mudah-mudahan beliau akan melakukan sharing bagaimana best practice-nya. Dari apa yang saya sampaikan tadi bisa jadi jauh lebih detail terkait dengan HRIS Implementation. Apa kebutuhan karakteristik di masing-masing industri bisa jadi nanti akan beliau sampaikan. Saya akan mengenalkan teman-teman dari Adiraja Integrasi. Silakan Pak Toto, masih ada sama kita? Ya, Pak Toto dari Adiraja. Ya, terima kasih Pak Wayan. Ya, Adiraja kita merupakan solution integrator, solution provider. Salah satu solusinya adalah HRIS. Kita menggunakan basisnya Odoo, nama produknya EBS. Ya, selain itu kita juga, selain HR, kita juga membangun satu aplikasi supply chain, ya, itu kita sebut smart mining. Kita juga sudah membangun satu aplikasi budgeting dan financial consolidation. Itu sudah digunakan di beberapa instansi seperti Pegadaian, Jasara Harja, PLN. Ya, itu sekilas dari solusi kami. Mungkin nanti lebih detailnya saya akan perkenalkan secara detail solusi-solusi yang kita miliki dan solusi HR serta HR ini seperti yang tadi Pak Wayan sebutkan bahwa kita selalu perlu mengimprove dengan kondisi teknologi dan
arahan dari tren yang ada. Nanti di tanggal 15 lah kami akan share pengalaman Siap. kita implementasi dan apa yang ada di planning kita terhadap HR solution ini. Baik. Mungkin gitu dulu Pak Wayan. Siap, makasih Pak Terima kasih. Toto. Nah, saya tertarik sekali nih, tadi ada istilahnya UDU, IBS itu buat saya juga masih barang baru. Jadi saya berharap bisa belajar banyak juga dari presentasi teman-teman di Ari Diraja nanti. Salah satu juga terkait dengan robotik proses. Nah, ini juga teknologi yang perlu karena makin banyak transaksi yang kita kelola, kita juga perlu bantuan untuk bisa melakukan otomasi semacam ini. Makasih Pak Toto. Baik, Terima kasih saya lanjutkan. Oke, saya lanjutkan ke teman-teman dari Jidoka, Pak Sunendi. Silakan Pak Sunendi. Ya, terima kasih. Bagaimana ini Jidoka akan? Selamat salam kenal buat teman-teman yang lain. Di Jidoka juga sama Pak. Framework kita dari Odoo. Jidoka sekarang ini kami sudah membuat HRIS, terus AKM, akreditasi minimum kompetensi untuk anak-anak kita, karena UN kan udah nggak berlaku lagi ya Pak. Sekarang udah hampir 15 kabupaten kita udah tryout di sana, terutama di Jawa Tengah sampai Jawa Timur. Terus kita juga ada ERP ya. Mungkin nanti untuk HRIS-nya sangat menarik sebenarnya, karena kita juga berawal dari profesional, terus mengenal betul kesulitan-kesulitan di HR. Sampai sekarang digunakan oleh udah 1.000 karyawan lebih ya, dan tersebar di seluruh Indonesia, terutama yang Jidoka teknologi yang kita miliki yaitu diintegrasikan dengan apps ya, mobile apps. Mungkin nanti kita akan kupas lebih dalam lagi teknologi-teknologi yang memang tadi saya udah catat ya. Memang perlu fitur-fitur apa aja yang provider tersebut miliki, terus teknologi apa yang provider kembangkan. Karena kalau menggunakan misalkan teknologi PHP gitu ya, itu kan perkembangannya mungkin hampir 3 bulan berkembang terus ya. Tetapi kalau pakai Odoo mungkin tadi dari AI juga udah mengatakan ya bahwa teknologi Odoo itu bahasa pemrogramannya back-end-nya terutama itu menggunakan Python, database-nya menggunakan Postgre. Jadi Python ini agak jarang untuk upgrade, tapi memang udah powerful Pak untuk dikembangkan. Dan di luar juga sekarang lagi trending ya, termasuk 3 besar pengguna teknologi sekarang udah menggunakan Odoo atau menggunakan Python gitu Pak. Mungkin silakan dilanjut yang lain Pak. Terima kasih Pak Sunendi. Saya tertarik dengan nama Jidoka ini karena beberapa teman-teman asesi saya, terutama dari wilayah Kerawang, dari Cikarang itu dari akan menjadi alternatif ketika kalau kita menggunakan HRIS yang mungkin mindsetnya sudah berusaha mengakomodir kebutuhan manufaktur di Jepang. Salah satunya Jidoka seperti itu Pak Sunendi ya. Betul Pak. Karena memang kita mengembangkan sistem yang kalau kedepannya mungkin kalau sekarang kita bisa lihat di KM57 Pak, terutama Karawang, ngisi bensin aja udah mengadop ke luar gitu. Isi bensin harus ngisi sendiri gitu. Mungkin nanti juga di HRIS yang sebelumnya karyawan harus mengisi pom cuti gitu ya, pom cuti sendiri, dan itu kita udah implementasiin di handphone Pak. Terus terus mengenai pembelajaran misalkan karyawan baru masuk gitu ya, baru masuk itu kan
sebenarnya kita bisa menggunakan e-learning untuk pengenalan perusahaan dan SOP-SOP yang perlu dikenalkan di awal gitu. Nanti ke dalamnya di mana dia ditempatkan itu bisa dijadikan e-learning juga. Dan e-learning kita oh ya, salah satu program Jidoka juga kita udah membuat JS3 Pak, Jidoka Smart School System, dan insya Allah di tanggal 7 ini, tanggal 7 sampai 9 kita visit ke Kutoarjo, salah satu yayasan di sana menggunakan Jidoka Smart School System. Oke, Iya, Pak. baik. Makasih Pak Sinendi. Baik, Pak. Ini berarti kita cukup update ini kalau begitu dari Salak2 menggunakan teknologi UDU. Jadi ya Iya, Pak. mudah-mudahan cukup kompetitif dan berarti kita mungkin bisa belajar dari perkembangan yang terbaru. Betul. Saya baru mengenal Python-nya tapi UDU-nya saya akan belajar banyak dari Bapak-bapak. Baik. Selanjutnya dari Grade DHR yang akan presentasi nanti pada tanggal 29 Juni. Silakan Mbak Fania. Ya, terima kasih Pak Wayan untuk kesempatan waktunya hari ini. Selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Kalau Grade HR, kita merupakan solusi komprehensif dalam pengelolaan karyawan. Dalam bentuk mobile phone, kita bagian dari Data On Group yang sudah punya pengalaman lebih dari 22 tahun ya di Indonesia. Nah, kita memang ingin mengakomodir dan memberikan solusi bagi para perusahaan, terutama di bidang HR. Memang karena kan dalam pengelolaan karyawan itu penting ya, bagaimanapun pasti karyawan itu yang bisa bantu menggerakkan perusahaan. Nah, di sini kita memang banyak provide beberapa feature yang kita sering sebut untuk membantu perusahaan supaya semuanya itu bisa otomasi. Seperti tadi yang Pak Wayan udah jelasin, udah zamannya semuanya otomasi, udah zamannya semuanya terintegrasi. Nah, di Grade HR juga kita mendukung sekali hal itu. Contohnya saat ini kan semua pada banyak ya yang mungkin pada work from home. Nah, di Grade HR juga kita mendukung sekali perusahaan yang sedang work from home, terutama kan banyak ya mungkin concern perusahaan, aduh gimana ya cara saya bisa monitoring si perusahaan, si karyawan-karyawan saya yang bekerja di rumah. Nah, kalau di Grade HR kita ada fitur-fitur yang bisa mendukung. Contohnya kalau misalnya mau absensi pagi, kita tuh pakai selfie absensinya, selfie, dan kita ada teknologi facial recognition. Jadi nggak perlu takut kalau misalnya karyawannya itu kayak misalnya ternyata dia bohong atau apa, meminimalisir fraud seperti yang tadi Pak Wayan juga sempat mention ya, bisa minimalisir fraud gitu. Juga ada fitur seperti ada yang namanya activity recording, jadi kerjaannya itu bisa bisa dilaporkan ke atasannya, tapi bukan berarti spying. Jadi kita juga menghargai privasi dari si karyawan. Tentunya nanti di tanggal 29 Juni kita bisa bicarakan lebih lanjut karena menarik sekali Pak ya. Kalau ngomongin teknologi kayaknya nggak ada habisnya kalau sekarang. Baik. Makasih Mbak Fania. Terima kasih banyak. Saya memang belum pernah menggunakan Grade D, tapi saya pernah mencicipi salah satu produk Data On, yaitu Sunfish. Ya. Menurut saya cukup fleksibel, dan karena itu saya mencoba untuk meminta teman-teman dari Data On, dari Grade D untuk mengedukasi kita sejauh mana perkembangan fleksibilitasnya di dalam HR melayani karyawan. Makasih Mbak Fania. Terima kasih Pak Wayan. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi kalau saya coba recap dari apa yang saya sampaikan di depan dan juga yang bakal disupport oleh teman-teman di sini, kita ingin selalu relevan di mata bisnis. Bagaimana caranya? Dengan membangun praktisi HR yang memiliki kapabilitas sebagai enabler, paham terkait dengan teknologi, bukan cuma tidak gaptek, tetapi apa yang berkembang di luar bisa kita ikuti, kemudian memberi dampak sehingga berkontribusi bagi organisasi, fokus pada pelanggan dan terutama sekali untuk membangun employee experience,
Dan tentu saja kita harus punya mindset yang tepat menghadapi perubahan. Karena jangan hanya terbatas pada pressure karena adanya COVID. Ketika nanti selesai COVID, bisa jadi diskusi kita bukan hanya work from home, tapi work from anywhere. Dan itu salah satu langkah yang harus kita siapkan. Baik, mungkin jika ada Bapak Ibu mau bertanya, terutama mungkin ada contekan-contekan pertanyaan yang perlu disiapkan oleh Bapak Ibu provider, silakan saya beri kesempatan. Oh, udah datang bergabung ya Pak Joni, termasuk rajin juga Pak Joni ini bergabung di sharing Selasa. Terima kasih Pak Joni. Sama-sama Pak Wayan. Silakan Pak kalau ada pertanyaan. Bu Ayu Yosepin, kemarin katanya lagi mau ada perubahan IT Bu ya. Oke. Ya, silakan Bu. Mungkin ada sedikit ancer-ancer pertanyaan yang mau disampaikan kepada. Oh, belum bisa open mic. Oke, boleh. Kalau boleh di chat nanti saya bacakan. Silakan Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa cukup jelas. Nah, nanti bisa lebih detail lagi dengan pemaparan dari teman-teman selama bulan Juni ini. Mudah-mudahan kita akan banyak belajar bagaimana perkembangan, bagaimana fitur-fitur baru diperkenalkan, dan bagaimana kita bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada. Baik, silakan. Mungkin ada yang mau bertanya. Oke. Kalau mungkin karena masih pembukaan, jadi kita masih akan belajar lagi lebih detail dalam 4 minggu ke depan. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa terus bergabung dan teman-teman yang ada di sini baik dari Adiraja, dari Jidoka, dan dari 3D HR dapat mempersiapkan sehingga bisa memenuhi keingintahuan kita semua. Baik, akhir kata, karena sudah mendekati pukul 9, kalau memang tidak ada pertanyaan sampai di sini, saya mengucapkan terima kasih. Bapak Ibu sudah berkenan join berpartisipasi dalam sharing Selasa. Mudah-mudahan kita bisa belajar bersama dalam 1 bulan ini terkait dengan HR teknologi. Dan silakan kalau Bapak Ibu sharing pada jaringan masing-masing atau mengajak rekan-rekan yang lain, saya sangat terbuka sehingga lebih banyak lagi praktisi HR yang memahami teknologi di human resources. Mohon izin Pak. Ya, Pak Janu Wahyudi, silakan Pak. Ya Pak, saya perkenalkan, saya Janu, saya tim IT-nya Bu Ayu. Mungkin saya akan lebih detail nanti untuk session yang membahas masalah bisnis proses ya. Okay. Jadi mungkin diharapkan kalau next session ada pembahasan bisnis proses mengenai HRIS. Ini kan di masing-masing perusahaan tentunya akan beda-beda. Nanti bisnis proses mengenai core dari HRIS, mengenai employee service, dan juga mobilitas employee, itu yang akan kami perlukan Pak. Semoga aja di next session ada bahasan semacam itu. Employee service dan apa Pak? Mobilitas dari employee. Nanti kan ada bahasan mungkin next-nya employee mobility Pak ya? Iya, jadi
next time mungkin kapan ya, itu kan ada work anywhere Pak ya, meskipun itu tadi dicetuskan oleh prinsipal kayak Microsoft, IBM segala macam, cuman di perusahaan-perusahaan Indonesia itu masih belum common lah untuk dilakukan saat ini gitu. Oke, paling itu aja sih Pak. Kecuali Baik, untuk baik. IT ya Terima Kak. kasih, Pak Jano. Baik Pak, terima kasih. Ada lagi Bapak? Terima kasih Pak Janu pertanyaannya. Nah, jadi bisa dicatat ini oleh teman-teman. Ini saya juga teruskan ke Pak Hari Prakoso bagaimana implementasi best practice nanti menjangkau terkait dengan employee service dan mobility. Oke, silakan Bapak Ibu jika masih ada pertanyaan. Baik, pertanyaan yang lain mungkin bisa diteruskan melalui email saya. Nanti saya sampaikan untuk feedbacknya, Bapak Ibu bisa mengirimkan melalui email sehingga bisa kita teruskan untuk materi yang ada sekarang.